Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Oke, kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang video sebelumnya bab 4.3, sekarang bab 4.4 tentang distribusi hipergeometrik. Nah, ini ya, cara paling mudah melihat perbedaan antara distribusi binomial di pasal atau di subbab 4.3 dan distribusi hipergeometrik terletak pada cara pengambilan sampelnya. Nah, macam penggunaan distribusi hipergeometrik amat mirip dengan binomial. Nah, kita memerlukan perhitungan peluang untuk banyaknya pengamatan yang jatuh dalam kelompok tertentu. Nah, untuk kasus binomial diperlukan kebebasan antara usaha. Akibatnya, bila binomial diterapkan, misalnya pada sampling dari sejumlah barang, ini contohnya ada sekotak kartu, lalu ada sejumlah barang produksi. Nah, sampling harus dikerjakan dengan pengembalian setiap barang setelah diamati. Nah, di pihak lain, distribusi hipergeometrik tidak memerlukan kebebasan dan didasarkan pada sampling tanpa pengembalian. Itu perbedaannya ya. Jika binomial dengan pengembalian, jika hipergeometrik tanpa pengembalian, itu yang paling ketara perbedaannya. Penggunaan distribusi hipergeometrik terdapat di banyak bidang, terbanyak pada penerimaan sampel, pengujian elektronik, dan pengendalian mutu. Tentunya dalam banyak bidang ini, pengujian dilakukan terhadap barang yang diuji, yang mengakibatkan pada akhirnya barang yang diuji tersebut menjadi rusak. Nah, jika tidak dapat dikembalikan, sampling harus dikerjakan tanpa pengembalian. Nah, pada paragraf berikut ini ada contoh sederhana penggunaan kartu bridge untuk menggambarkannya ya. Nah, di subbab 4.3, pasal ini subbab ya, terlihat bahwa distribusi binomial tidak berlaku untuk mencari peluang 3 kartu merah dalam 5 kali penarikan dari sekotak kartu bridge 52 kartu bridge, kecuali bila tiap kartu dikembalikan dan kartu dikocok semuanya sebelum penarikan berikutnya dikerjakan. Nah, untuk memecahkan masalah sampling tanpa pengembalian, soalnya perlu disusun kembali. Nah, gimana bentuknya? Seperti ini. Bila ada 5 kartu diambil secara acak, ingin diketahui peluang penarikan 3 kartu merah dari 26 kartu merah yang tersedia dan 2 kartu hitam dari 26 kartu hitam yang tersedia dalam kotak. Nah, tadi ada sebanyak 26 kombinasi 3 cara untuk mencari atau menarik 3 kartu merah dan 26 kombinasi 2 untuk 2 kartu hitam. Nah, jadi banyak cara mengambil 3 kartu merah dan 2 kartu hitam dalam 5 kali penarikan ialah ya 26 kombinasi 3 dikali 26 kombinasi 2 dan soalnya di situ. Nah, banyaknya cara mengambil 5 kartu tanpa pengembalian dari 52 kartu yang tersedia ialah 52 kombinasi 5. Jadi peluang mengambil 5 kartu tanpa pengembalian, 3 diantaranya merah dan 2 hitam, ini berarti ya 26 kombinasi 3, 26 kombinasi 2 per 52 kombinasi 5. 5 ini ya, ketemunya 0,3251. Nah, yang berikutnya, misalkan ada N benda yang terdiri atas K benda yang akan diberi nama sukses. Sedangkan sisanya untuk N dikurangi K akan diberi nama gagal. Umumnya yang ingin dicari ialah peluang mencari X sukses dari sebanyak K yang tersedia dan N min X gagal dari sebanyak N min K yang tersedia. Paham ini ya? Mudah kan tahu maksudnya ya? Bila sampel acak ukuran N diambil dari N benda, ini dikenal dengan nama percobaan hipergeometrik. Nah, nanti perlakuannya itu dinamakan percobaan hipergeometrik. Ini, suatu percobaan hipergeometrik memiliki kedua sifat berikut. Yang pertama,
Sampel acak ukuran N diambil tanpa pengembalian dari N benda. Jadi dia diambil tanpa pengembalian. Yang kedua, sebanyak K benda dapat diberi nama sukses, sedangkan sisanya berarti N dikurangi K diberi nama gagal. Nah, itu ya. Banyaknya sukses besar dalam percobaan hipergeometrik disebut peubah acak hipergeometrik. Ya, jadi ketika disimpul ini berarti N besar, S besar ini sebagai apa? Peubah acaknya. Karena itu, distribusi peluang peubah acak hipergeometrik disebut distribusi hipergeometrik. Dan nilainya dinyatakan dengan ini ya. Ini. Karena nilainya tergantung pada banyaknya yang sukses K dalam N barang yang terpilih secara acak dari sebanyak N. Contohnya, ada suatu panitia yang terdiri dari 5 orang yang akan dipilih secara acak dari 3 kimiawan dan 5 fisikawan. Hitunglah distribusi peluang banyaknya kimiawan dalam panitia tersebut. Oke, jawab. Misalkan peubah acak X ini menyatakan banyaknya kimiawan dalam panitia. Kedua sifat percobaan hipergeometri terpenuhi. Jadi yang pertama, peluang untuk peubah acak X-nya bernilai 0 berarti ya. 8 berarti banyak subjeknya ya. Dijumlahkan antara kimiawan sama fisikawan. 5 berarti apa? Subjek yang akan diambil. 3 menyatakan apa? Kimiawan. Berarti bentuknya 3 kombinasi 0, 5 kombinasi 5 per 8 kombinasi 5, ketemunya 1/56. Nah, untuk peubah acak X yang nilainya 1, berarti 3 kombinasi 1, dari ini ya, 5 kombinasi 4 per 8 kombinasi 5. Nah, ini 5 dari mana? Berarti kan nilai 5 ini dikurangi 0. Tetap 5 di sini ya. 4, berarti 5 dikurangi 1. Ya. Berikutnya, jika 2, berarti 5 ini dikurangi 2, 3. Ini nilainya tuh yang 1, 2, dan 3. Nilainya 10/56. Nah, ini tabelnya yang distribusi hipergeometrik. Ini bentuknya ya. Nah, sudah sulit melihat bahwa distribusi peluang diberikan oleh rumus. Ini rumusnya. Oke, contoh. Akan dirampat untuk mendapatkan rumus ini. Hipergeometrik itu ya. Maksudnya dirampat itu dicari itu ya. Banyaknya macam ukuran N yang diambil dari N besar benda ialah ini ya. Berarti N kombinasi N. Jadi banyaknya sampel. Nah, sampel ini dianggap berkemungkinan sama. Ada banyak K kombinasi X cara untuk memilih X sukses dari sebanyak K yang tersedia. Sedangkan untuk yang gagal, berarti kan N dikurangi X. Itu ya, karena apa? Karena X yang menyatakan sukses. Berarti N min K kombinasi N min X cara. Jadi semuanya ada ini ya. K kombinasi X, N min K kombinasi N min X. Macam sampel dari N besar kombinasi N yang mungkin diambil. Ini lebih jelasnya rumusnya di definisi distribusi hipergeometrik. Nah, distribusi peluang peubah acak hipergeometrik X yaitu banyaknya sukses dalam sampel acak ukuran N kecil yang diambil dari N besar benda yang mengandung K yang bernama sukses. Jadi K itu sukses dan N min K bernama gagal. Ini rumusnya. Nah, ini bukan 3, tapi ini harusnya adalah K. Oke, lanjut ke contohnya ya, biar mudah. Satu kotak berisi 40 suku cadang dikatakan memenuhi syarat penerimaan bila berisi tidak lebih dari 3 yang cacat. Nah, cara sampling kotak ialah memilih 5 suku cadang secara acak dari dalamnya
dan menolak kotak tersebut bila diantaranya ada yang cacat. Berapakah peluang mendapatkan tepat satu yang cacat dalam sampel berukuran 5 bila kotak tersebut berisi 3 yang cacat? Nah, sini karena cacat kan tidak ditolak itu ya. Berarti di sini yang digunakan adalah distribusi hipergeometrik. N-nya adalah 5. Kenapa ini memilih 5 suku cadang? N besar subjek, berarti ada 40 ya total semuanya. K-nya ada 3. Bila berisi 3 yang cacat, tidak lebih dari 3 ini ya. X-nya sama dengan 1. Nah, peluang mendapatkan 1 yang cacat. Kenapa X sama dengan 1? Di sini ada kata kuncinya. Berapakah peluang mendapatkan tepat 1? Nah, berarti X-nya adalah 1. Ini berarti 3 kombinasi 1. Dari 3 kombinasi 1, 37 berarti 40 dikurangi 3. Ya, N besar dikurangi K kecil, ketemu 37, 4. Itu berarti N kecil dikurangi dari X. Di 5 kurangi 1. 3 berarti 37 kombinasi 4 per 40 kombinasi 5. Ketemunya 0,3011. Nah, berikutnya teorema 4.3, rataan dan variasi distribusi hipergeometrik. Nah, rumusnya mu itu sebagai rataan, berarti N dikali K, N kecil ya, per N besar. Sigma kuadrat sebagai variasi distribusi hipergeometrik. Ini rumusnya N besar min N kecil per N besar min 1 dikali N dikali K per N besar 1 min K per N besar. Ini buktinya. Ini ya. Untuk pembuktiannya bisa kalian coba sendiri ya. Lanjut. Contoh 4.10. Nah, dari rataan dan variasi berupa acak pada contoh 4.9 dan menggunakan teori Chebyshev untuk menafsirkan selang. Nah, itu N-nya tadi 40, N kecilnya 5, K-nya 3, maka dari teorema 4.3 rataannya ketemu 0,375. Lalu sigma kuadratnya 0,3113. Maka ketika dicari akar ketemu 0,558 tanda deviasinya ya. Maka rentangnya berarti kan ini dimasukkan ke rentang tadi yang ini dari teorema Chebyshev. Berarti kan nanti 0,375 dikurangi plus minus 2 dikali 0,558. Ketika dijumlah nilainya 1,491. Ketika dikurangi nilainya 0,741. Nah, teorema Chebyshev menyatakan bahwa banyaknya suku cadang yang diambil akan jatuh antara minus 0,741 dan 1,491 bila 5 suku cadang dipilih secara acak dari kotak berisi 40 suku cadang. 3 diantaranya cacat, yaitu 3/4 dari seluruh sampel ukuran 5 suku cadang yang mungkin diambil mengandung kurang dari 2 yang cacat. Artinya itu ya, dari teorema Chebyshev ini ya. Nah, bila N kecil dibandingkan dengan N besar, maka peluang tiap penarikan hanya akan berubah sedikit. Nah, jadi pada dasarnya percobaan percobaan binomial ini dapat menghampiri distribusi hipergeometrik dengan menggunakan distribusi binomial. Ini rumusnya yang P peluangnya sama dengan K per N besar. Nah, rataan dan variasi pula dapat diambil dengan rumus ini ya, rumusnya tadi. Nah, rumus ini dibandingkan dengan rumus teorema 4.3, maka terlihat bahwa rataan sama dengan variasi yang berbeda sebesar faktor koreksinya ini ketika dibandingkan. Nah, besaran ini dapat diabaikan bila N-nya cukup kecil dibandingkan dengan N besar. Nah, contoh berikutnya.
Ada suatu pabrik ban melaporkan bahwa dari pengiriman sebanyak 5.000 ban ke suatu toko tertentu terdapat 1.000 yang cacat. Bila seorang membeli 10 ban ini secara acak dari toko tersebut, berapakah peluang mengandung 3 yang cacat? Nah, tadi karena N-nya 10, cukup kecil dibandingkan dengan banyaknya ban semuanya tuh ya, 5.000, maka peluang dapat dihampiri dengan menggunakan distribusi binomial. Peluang mendapatkan satu ban yang cacat yaitu 1000 per 5.000, yaitu 0,2. Jadi peluang mendapatkan tepat 3 ban yang cacat ini dengan binomial ya. Berarti ini kita menggunakan tabel binomial yang sebelumnya itu. Ini tabel peluang binomialnya. Ini N-nya 10. Lalu P-nya diambil 0,2 ini ya, berarti baris yang ini. N-nya 10. Nah, yang pertama, karena diambil 3, maka kita ambil dulu dari 0 sampai 3, lalu dikurangi 0 sampai 2. Berarti yang pertama 0 sampai 3, berarti ini kan nilainya, berarti 0,8791 ya. Betul ya. Yang berikutnya 0 sampai 2, 0,6778. Kemudian nilainya 0,2013. Oke, yang berikutnya, distribusi pergeometrik dapat diperluas untuk menangani kasus bila N besar benda dapat dikelompokkan ke K sel, yaitu A1, A2, sampai AK, dengan A1 kecil ini benda dalam sel pertama, A2 dalam sel kedua, sampai AK benda dalam sel ke K. Cara ingin diketahui peluang suatu ukuran N yang berisi X1 benda dari sel A1, X2 dari bendanya dari A2, sampai XK dari benda dari AK. Peluangnya dibentuk dalam seperti ini ya. Nah, untuk memperoleh rumus umumnya, jumlah seluruh sampel ukuran N dibuat dari N besar masih tetap, berarti N besar kombinasi N kecil, itu ya cara mencari kemungkinannya. Berarti yang berikutnya ada A1 kombinasi X1 untuk memilih A1 X1, berarti yang berikutnya X2 A2 kombinasi X2 dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya ini ya di definisi berikutnya, definisi distribusi hipergeometrik berubah ganda. Nah, bila N benda dapat dikelompokkan ke sel A1 sampai AK masing-masing berisi A1 kecil sampai A kecil AK benda, maka distribusi peluang berupa acak X1 sampai XK yang menyatakan banyaknya benda atau anggota yang terambil dari A1 sampai AK ini bentuknya peluangnya dengan ini XI-nya yang sama dengan N. Nah, sigma dari berapa? Dari 1 sampai K. I-nya 1 sampai K. Yang A1, yang AI itu sigmanya dari 1 sampai K. Yang nilainya sama dengan N besar. Nah, lanjut ke contohnya. Jumlah 10 orang akan dipakai dalam suatu kasus penelitian biologi. 3 di antara mereka bergolongan darah O, 4A, 3 bergolongan B. Berapakah peluang suatu sampel acak ukuran 5 beranggota 1 orang bergolongan darah O, 2 bergolongan A, dan 2 lainnya bergolongan B? Berarti di sini kita menggunakan perluasan distribusi hipergeometrik, itu ya. Karena di sini ditanyakan banyak di situ. Nah, nanti lanjut di sini ya. Maka penulisannya seperti ini. Ini X1, X2, X3, ini A1, A2, A3, N besar dan N kecil. Berarti 3 kombinasi 1 yang didapatkan dari ini ya. A1 kombinasi X1. Lalu yang berikutnya
A2, 4 nilainya kombinasi X2, A3, yang nilainya 3 kombinasi X3. Lalu per N besar yaitu 10 per N kecil 5. Ketika dihitung nilainya adalah 3 per 14. Bisa kalian jawab sendiri. Sudah berakhir untuk subbab 4.4. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.